Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita tetap semangat, walaupun mungkin tadi sahurnya tidak banyak. Oke, kita awali pagi ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membangunkan kita, walaupun mungkin malam tadi kita tidak atau lupa berdoa untuk agar Allah membangunkan kita kembali, tapi alhamdulillah kita masih dibangun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita awali pagi ini dengan tersenyum, ya, dengan tersenyum. Mudah-mudahan hari-hari kita selalu diliputi oleh kebahagiaan dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Hari ini saya akan membahas mengenai hikmah puasa Ramadan. Jadi ini bukan kultum atau ceramah, saya cuma membacakan kembali tulisan saya di tahun 2013 silam. Tulisan saya ketika saya masih menempuh pendidikan di Solo. Jadi mungkin hikmah puasa Ramadan sudah banyak disampaikan oleh para penceramah, tapi saya akan membahas dari sisi lain yang mungkin belum disampaikan oleh para penceramah. Jadi yang pertama, hikmah puasa Ramadan adalah menjadikan orang lebih kreatif. Jadi contohnya seperti ini, ibu-ibu itu menjadi lebih kreatif, yang biasanya tidak memasak aneka masakan gitu, karena menyiapkan menu berbuka puasa, jadi menyiapkan bermacam-macam masakan. Jadi lebih kreatif untuk menemukan resep baru gitu. Terus para pedagang juga lebih kreatif, selain menaikkan harga, mereka juga menemukan menu baru yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen yang berpuasa. Sebagian mahasiswa yang kos juga tidak kalah kreatif. Mereka mencari masjid yang mengadakan kajian setiap hari, yang juga menyediakan menu berbuka puasa, makanan ringan sekaligus makanan berat. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya waktu mahasiswa ya nggak tiap hari, nggak selama sebulan sih, tapi sebenarnya ada kalau mau, lumayan kan, gratis selama bulan puasa gitu. Kalau perlu bisa cari sekalian masjid yang menyediakan makan sahur. Selanjutnya penjual mainan, anak-anak juga jadi lebih kreatif. Biasanya kalau bulan puasa banyak anak-anak yang main petasan kan, dan kembang api gitu. Jadi hal tersebut dimanfaatkan untuk berjualan petasan dan kembang api. Walaupun sudah sering dirazia sama petugas, tetap saja mereka menekat berjualan. Walaupun sudah banyak berita, mungkin kita dengar di TV, di sosial media, mungkin banyak yang berita anak-anak cedera terkena petasan atau rumah kebakaran karena petasan atau kembang api, tapi tetap saja orang tua tidak jera untuk membelikan anaknya petasan dan kembang api. Pertanyaannya, apakah menyambut bulan Ramadan harus dengan petasan dan kembang api? Terus hikmah kedua adalah belajar untuk pengendalian diri, belajar upaya pengendalian diri. Jadi yang mengetahui puasa seseorang hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak. Kalaupun kita tidak berpuasa dan mengaku kita puasa,
orang juga akan percaya gitu. Kita makan di bawah meja, di semak-semak, di dalam kamar, terus keluar mengaku masih puasa, orang juga percaya gitu. Dengan gaya agak sedikit dilemas-lemaskan gitu. Orang percaya kalau kita sedang puasa. Tapi kita semua sadar kalau Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, Allah akan melihat kita. Kita pasti sadar kalau puasa kita hanya untuk mendapat ridho Allah, bukan pujian orang lain. Ini adalah upaya pengendalian diri untuk jujur. Jadi jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Karena jujur itu berat, dan puasalah salah satu sarana untuk belajar jujur. Hikmah ketiga dari puasa Ramadan adalah mengajarkan seseorang untuk mempunyai tingkat toleransi yang tinggi. Yang tidak puasa menghargai dan menghormati yang sedang berpuasa. Begitu pula sebaliknya, yang berpuasa juga menghormati yang tidak puasa. Kalau masih ada warung yang buka di bulan puasa, berarti mereka menghormati yang tidak berpuasa. Jadi tidak usah digerebek, apalagi sampai dirusak gitu kan. Yang menggerebek berarti bisa jadi mereka tidak menghormati orang yang tidak puasa. Hanya saja seharusnya warung makan yang jualan harus dalam keadaan tertutup, tidak terang-terangan. Kalau yang makan, minum, merokok dan lain-lain secara terang-terangan, mereka berarti juga tidak menghormati orang yang berpuasa. Kalau ingin dihormati, ya konsekuensinya juga harus menghormati gitu. Toleransi itu indah dan damai itu indah. Hikmah keempat dari puasa Ramadan adalah masih jadi ramai. Walaupun sekarang mungkin tidak boleh kumpul-kumpul ya, karena ada corona gitu. Jadi saya teringat salah satu iklan di TV beberapa tahun yang lalu. Mungkin tahun ini tidak ada iklannya. Dalam iklan itu digambarkan yang awalnya sebelum bulan puasa jamaahnya menjawab amin itu hanya 2 orang. Tapi pada bulan puasa terdengar suara jamaah yang menjawab amin banyak sekali. Hal ini juga terlihat dari sandal yang ada. Kalau sebelum bulan puasa sandalnya hanya 2 pasang, setelah masuk bulan puasa sandalnya menjadi ratusan pasang. Jadi ini malah juga terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencuri sandal yang bagus. Pergi bawa sandal jelek, pulangnya bawa sandal bagus. Kalau kata teman saya, hikmah puasa kalau dalam bahasa Jawa itu bisa mokah, yang artinya bisa batalin puasa. Benar juga sih gitu, karena kalau tidak puasa ya tidak bisa mokah gitu. Tidak akan bisa batalin puasa. Ada tetangga saya yang berceloteh ini, asik sudah bulan puasa, sebentar lagi lebaran, bisa bermaaf-maafan gitu. Tapi bukankah bermaaf-maafan itu bisa dilakukan setiap hari? Kenapa harus menunggu lebaran? Apa kesalahan selama 11 bulan mampu diselesaikan dengan hanya 1 hari? Saya teringat tulisan di spanduk yang terpasang di salah satu gapura masjid. Tulisannya seperti ini: mari kita jadikan Ramadan kali ini seolah menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Pulang emas selama bulan Ramadan, belum tentu kita jumpai lagi Ramadan tahun depan. Tidak ada yang tahu kan kapan ajal akan menjemput kita. Terima kasih. Sekian hikmah puasa dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.